Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander dan di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kemudian yang kedua, saya juga akan menjelaskan mengenai merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan terakhir juga, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Baik, saya akan mulai dari penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Jadi, tujuan sistem informasi adalah menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu organisasi, perusahaan, atau institusi tertentu. Nah, pengembangan sistem informasi bukan tanpa alasan, namun ada sebuah kebutuhan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Ada 4 faktor yang menyebabkan timbulnya sebuah proyek sistem informasi yang mendasari terjadinya pengembangan sistem itu sendiri. Nah, apa aja? Yang pertama, sistem yang lama telah banyak bermasalahan. Banyak keluhan user dari sistem yang lama. Nah, apa yang menjadi data dukungnya, data keluhannya itu? Nah, yang pertama itu tidak efisiennya lagi dalam operasi. Ya, terjadinya kesalahan dalam memproses ataupun menghitung hasil. Kemudian kita udah mulai ngerasain manfaat yang diperoleh dari sistem tersebut sudah berkurang begitu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kesempatan usaha. Jadi opportunity atau kesempatan di sini itu berkaitan dengan apa yang akan dicapai dalam pekerjaannya atau goals-nya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya targetan per minggu. Sehingga jikalau dalam pengembangan sistem berhasil dilakukan, tentu ini akan mendukung opportunity ya, atau tujuan kerja yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga itu adanya instruksi perubahan sistem itu sendiri. Nah, instruksi atau perintah perubahan ini bisa diminta oleh pimpinan ya, ataupun didesak karena ada kondisi tertentu. Misalnya aja pada masa pandemi ini, misalnya kayak Unsri misalnya di tempat saya kuliah misalnya itu diminta untuk menerapkan proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan e-learning sendiri begitu. Itu salah satu instruksi perubahan ya, perubahan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Jadi kita ketahui bersama bahwa teknologi terus mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan tersebut, seringkali kita harus mengupdate sistem yang lama agar sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, atau bila perlu dilakukan pengembangan sistem sehingga sistem yang digunakan itu tidak usang dan dapat bersaing dengan sistem yang dimiliki oleh perusahaan lain begitu. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam pengembangan sistem itu sendiri. Yang pertama, itu organisasi proyek yang dibentuk. Nah, ini itu berkaitan dengan tim yang akan ikut dalam pengembangan proyek sistem informasi ini. Yaitu biasanya dari tim itu sendiri atau individunya itu kompetensinya dalam mengelola proyek itu kurang. Dan saja kalau misalnya satu tim aja atau satu orang yang kompetensinya kurang dalam mengelola proyek tersebut, dan itu bisa menyebabkan kegagalan pada proyek tersebut begitu. Kemudian yang kedua itu metode pengembangan sistem yang salah. Nah, saat tidak tepat dalam pemilihan metode pengembangan sistem, maka sistem akan lama diselesaikan atau bahkan tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan begitu. Yang ketiga itu training kepada calon pengguna sistem. Jadi pelatihan terhadap pengguna sistem ini yang salah bisa membuatkan sistem tersebut menjadi tidak efisien digunakan, sehingga bisa dikatakan sistem yang dikembangkan itu menjadi tidak layak, atau bahkan udah ngembangin sistem malah nggak ada sosialisasi untuk penggunaan sistemnya, maka sistem tersebut juga akan
tidak efisien nanti bisa digunakan oleh pengguna sistem itu sendiri. Yang keempat, itu dukungan dari eksekutifnya. Jadi di sini sangat diperlukan terutama dalam hal arahan dalam pengembangan sistem. Begitu. Oke, di sini saya akan lanjutkan tentang membahas merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses awal dalam membangun proyek sistem informasi, di mana tujuan dan sasaran ini akan dirumuskan dan dipersiapkan. Nah, untuk mencapai tujuan dan sasaran tadi diperlukan juga termasuk dengan segala penyiapan sumber daya, sehingga proyek sistem informasi itu dapat dicapai dengan mudah. Lalu ada tujuan perencanaan, itu sebagai pegangan alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, ada beberapa contoh sumber daya yang harus dipersiapkan, yaitu misalnya aja untuk sarana komunikasi bagi semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan proyek tersebut. Nah, lalu ada beberapa alat bantu yang harus digunakan juga dalam pengelolaan proyek sistem informasi tersebut agar dapat dikembangkan dengan mudah, yaitu ada yang namanya WBS. Nah, secara umum WBS ini tuh adalah bisa dikatakan penggambaran aktivitas kerja proyek hingga dapat memvisualisasi seperti apa proyek yang akan dikembangkan. Nah, WBS ini dimulai dari uraian dari lingkup proyek atau sering dikatakan dengan diagram konteks ya. Kemudian di breakdown menjadi phases, yaitu diagram level 1, kemudian dilanjutkan di breakdown lagi menjadi unit lagi, yaitu diagram level 2, dan seterusnya sesuai banyak tahapan metode pengembangan sistem itu sendiri. Dan level terakhir ini merupakan bagian task. Itulah yang menjadi informasi ataupun form dalam sistem yang akan dihasilkan nantinya, gitu. Dan task ini juga ialah pekerjaan real di lapangan nantinya dalam pengembangan sistem, yaitu berkaitan dengan waktu, kemudian siapa SDM pelaksananya ya, kemudian anggaran yang dibutuhin kayak gitu. Dan memang ini disesuaikan lagi dengan task masing-masing yang ada di WBS tersebut. Nah, berkaitan dengan bahasan metode pengembangan sistem yang sempat disinggung di WBS sebelumnya ya, metode ini itu memiliki macam-macamnya ya. Metode pengembangan itu memiliki macam-macamnya. Misalnya aja ada metode SDLC, kemudian RAD, kemudian ada juga yang 3 prototyping, OOAD ya. Itu salah satu itu merupakan bentuk metode pengembangan sistem. Nah, dalam memilih metode pengembangan sistem, kita tuh harus menyesuaikan kondisi keadaan. Misalnya aja dalam metode SDLC itu, jika pemakai sistem tidak begitu memahami dengan sistem ya, dan sistem itu misalnya harus dibuat dengan jangka waktu dalam waktu yang cepat, maka jangan dipaksakan menggunakan metode SDLC ini, karena SDLC ini adalah metode untuk pengerjaan proyek yang lama, misalnya aja dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Misalnya aja juga pada metode OOAD, itu juga suatu metode yang menggunakan analisis dan desain sistem dengan pendekatan objek. Artinya itu dalam pemilihan metode pengembangan sistem, kita itu harus menyesuaikan lagi dengan kebutuhan. Dan terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Sebuah proyek pastinya membutuhkan suatu anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan, yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Dalam menyusun anggaran proyek sistem informasi, kita dapat memperhatikan yang pertama, pernyataan cakupan proyek atau WBS yang dilengkapi dengan penjelasan alurnya tadi. Kemudian, estimasi biaya yang masing-masing kegiatan pada task WBS dan rincian pendukungnya juga. Kemudian yang ketiga, itu jadwal proyek dan kalender sumber daya yang telah ditentukan.
Dan yang terakhir, yang keempat, itu kontrak yang diberikan. Dalam menyusun anggaran proyek sistem informasi, kita harus mengetahui yang menjadi komponen biaya itu sendiri. Pada umumnya, itu diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada biaya pengadaan. Biaya pengadaan ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing ya. Kemudian itu misalnya aja untuk biaya pengadaan itu meliputi seperti biaya konsultasi, pengadaan perangkat keras ya, kemudian biaya pembelian atau sewa beli leasing perangkat keras, kemudian ada juga biaya instalasi perangkat keras, kemudian juga biaya ruangan untuk perangkat keras atau perbaikan semacam ruangan yang kalau misalnya dipasang AC gitu kan. Kemudian biaya modal untuk pengadaan perangkat keras, termasuk biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staf untuk pengadaan perangkat keras itu sendiri gitu. Kemudian kita yang kedua itu adanya biaya persiapan operasi. Nah, jadi biaya persiapan operasi ini itu merupakan biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem tersebut dioperasikan, seperti biaya pembelian perangkat lunak sistem, kemudian biaya instalisasi peralatan komunikasi, misalnya seperti sambungan telepon, kemudian satelit, frekuensi, kemudian biaya persiapan personil, biaya reorganisasi ya, kemudian biaya manajemen dan staf yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi tersebut. Yang ketiga ada juga yang namanya biaya proyek. Nah, biaya proyek ini itu berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem, termasuk penerapannya. Nah, itu seperti apa? Ya, misalnya aja biaya dalam tahap analisis sistem. Nah, biaya dalam tahap desain sistem. Kemudian ada juga biaya setelah analisis sistem, itu ada juga biaya tahap desain sistem. Ada juga biaya dalam tahap penerapan sistem, biaya operasi dan perawatan sistem. Nah, biaya yang dikeluarkan ini untuk mengoperasikan sistem ini agar dapat beroperasi dengan baik. Nah, selain itu ada juga biaya merawat sistem dalam masa operasinya. Biaya operasi dalam perawatan ini biasanya terjadi secara rutin selagi sistem itu masih dioperasikan gitu. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kemudian tadi saya juga sudah menjelaskan tentang merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan terakhir juga saya sudah menjelaskan mengenai membuat estimasi perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya jelaskan ini bermanfaat dan juga jelas. Dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.